Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tes Wibu Game. Di video kali ini kita bakal gaming tes iPad 10. Yap, ini iPad yang harganya sekarang cuma 5 jutaan. Gue penasaran gimana untuk performance-nya itu 5 jutaan tuh baru ya dan garansi resmi Indonesia di Gmap atau iBox. Ya, untuk full review-nya bakal tayang beberapa hari setelah video ini rilis. Dan di video kali ini kita bakal tes main Zelda Zone Zero. Gue udah tes main Wuthering Wave. Gue lupa lagi uploadnya kemarin atau besok, tapi udah ada ya, stay tune aja. Dan kita langsung aja launch gamenya. Sorry, seperti biasa, untuk iOS gue masih belum tahu aplikasi FPS overlay apa yang bagus. PerfDog, nggak tahu kenapa kok di komputer gue nggak jalan. Jadi, kalau misalnya kalian punya alternatif lain, bisa komen di bawah ya untuk ngetes FPS overlay di iOS ini. Thank you. Jadi, untuk sekarang, untuk HP yang pakai iOS, mau iPad, iPhone gitu, untuk sementara nggak ada FPS overlay, kita bakal langsung tebak-tebakan aja dari layar lah ya. Dan untuk timecode juga gue udah tadi taruh di sini, dan itu timecode-nya kalau misalnya kalian punya saran yang lebih bagus mungkin ya, kayak area ini lebih bagus bang, area ini lebih berat, bisa komen juga di bawah. Kita langsung aja masuk, mulai timernya, dan langsung aja kita gedein dikit volumenya. Oke, udah masuk nih. Dan ini tadi gue habis main di PC, habis main Deadly Assault. Kita yang pertama langsung aja lihat untuk settingannya. Jadi, ini pakai Apple A16 yang menurut gue sih masih sangat powerful banget di tahun 2025, apalagi di harga tablet ini cuma 5 jutaan. Menurut gue, dibanding tablet lainnya, mau dari Huawei, Oppo, Samsung, ini paling kenceng chipsetnya. Dan untuk settingan sih, gue coba di sini dulu. Rendering high, jadi semua pretty much high kecuali shadow di medium, karena shadow itu salah satu yang paling berat. Gue penasaran gimana performance-nya. Dan untuk awal-awal ya, Zelda Zone Zero tuh mau di Android atau di iOS, even di PC, dia tuh kadang ada sedikit stutter kalau misal kayak lagi nge-attack atau lagi di karakter selection, karena itu kayak dia tuh nge-load dulu gitu, tapi setelahnya smooth. Jadi, kalau misal kalian lihat stutter yang kayak awal-awal, itu wajar ya, karena memang gamenya seperti itu, bukan dari si tabletnya. Karena hampir semua device yang gue tes kayak gitu semua. Oke, pertama kita langsung tes aja gacha animation-nya. Gue sih mau ngegacha Alice ya, tapi ya jangan dapet, semoga gue udah punya Yuzuha. Gacha, smooth, no problem. Ya, smooth banget, nice. Seperti itu. Dan next kita langsung coba semi open world exploring. Jadi sekarang kan di season 2 ya, di 2.0 whatever you call it. Sekarang kan ada yang namanya semi open world gitu loh. Jadi kita langsung aja ke area situ. Kalau nggak salah, nah di sini ya. Outer Ring, Blazewood. Gue lupa lagi, hold on. Anyway, pokoknya gue mau teleport dulu ke temple dulu deh, biar gampang. Gue nggak tahu di mana exactly soalnya areanya, lupa lagi namanya. Loading, lumayan cepat ya untuk loading sendiri. Dia pakai NVMe. Dan kalau di temple seperti ini, nah ada starter itu menurut gue sih dia lagi nge-load aja. Tapi kalau misalnya kita exploring di mini open world gini ya, di hub area namanya, smooth banget sih ini. Ini pretty much 60 fps. Dibanding sama iPad Pro, oh ini turun, agak sedikit turun. Tapi ya, lumayan smooth, starter itu awal-awal aja. Tapi overall, sekitar 40 mungkin paling kecil. Tapi rata-rata 50-60 fps-an. Dan gue udah pernah tes juga di iPad Pro M1. Kita lihat aja perbedaannya seperti apa. Karena di iPad Pro M1, gak bagus-bagus amat juga gitu. Oke, hollow-nya kita coba hollow yang mana ya? Yang ini dia yang belum pernah di-explore. Kita sekalian explore aja. Gue mau explore bagian bawah ya, bagian bawah deh. Apartemen Eastside. Kita explore bentar, nanti habis itu kita bakal ke Hollow Zero, Lost Void, first part aja tapi. Loading ke Hollow semi open world, lumayan oke juga, dan seperti ini. Oke. Smooth sih ya, kalau cuma dipakai exploring gini. Dan ini ada ini, bisa di itu nggak? Aduh, kepencet. Ya, di other side, cukup smooth sih. Kita coba ngelawan musuh. Tally juga enak. Overall, satu musuh kayak gini bisa kita lihat open world. Smooth banget ya, sangat smooth. Kalau bisa pakai Vortex Circuitnya Miyabi, smooth juga. So it's pretty good. Oh my god.
lumayan smooth. Main di mobile nyebelin banget emang, sorry ya guys. Jadi ya, di open world kayak gini sih masih enak ya. Jalan-jalan gitu, masih smooth. Dan gue rasa ini malah performanya dibanding sama iPad Pro kemarin, kayaknya lebih smooth di sini deh kalau battle. I don't know. Tapi ya seperti itu, lagi jalan-jalan memang ada kayak sedikit stutter gini, tapi itu lebih ke optimisasi. Kalau misalnya nggak gitu sih, FPS 50-60an. Dan tadi kita pas combat juga FPS-nya tinggi ya. Lumayan tinggi FPS-nya. Oke deh, kita langsung aja ke Hollow Zero yang Lost Void. Gue klaim dulu ini daily commission mumpung. Mana sih? Nah, di sini ya, Hollow Zero. Navigasi oke lah, nggak smooth banget tapi agak sedikit nge-lag, but it's okay. Jadi seperti itu semi open world, smooth, stutter, wajar game ini banyak stutter dan cuma di awal-awal doang itu, pas lagi loading. Nah untuk ini gue medium intensity ya gini aja. Gue hanya ingin first part doang, karena gue nggak mau terlalu itu ya, nggak mau terlalu ribet banget. Shieldnya kita matiin deh, shield bossnya. Oke. Seperti ini aja, gue pakai trial karakter karena seperti kalian tahu, ya mungkin kalian nggak tahu ya, tapi gue udah lama gak main ZZZ. Terakhir gue main itu Miyabi, jadi gue ketinggalan banyak karakter yang penting ya. Even waifu gue, Yishuan, gue nggak nge-pull. Unlucky banget. Jadi bener-bener ketinggalan banyak. Makanya gue ngetes Lost Void karena bisa pakai trial karakter. Oke guys, let's go, langsung aja kita mulai. Gue ambil buff-buffnya dulu. FPS-nya agak unik sih. iPad tuh kalau main Zelda Zero, FPS-nya unik banget, kayak gue susah ditebak gitu, kayak kadang smooth, kadang enggak, kadang smooth, kadang enggak, kayak what the hell is going on? Kayak mood-moodan gitu. Tapi overall starter sih minimum yang bagus. Astrayo, ini buat Astrayo, gue kayaknya mending buat si Yishuan aja ya. Repress quick assist to break basic attack. Yap, I need this biar nge-parry terus ya. Oke. Yes, there we go. Yang kiri untuk gimmicknya kita hit area ini aja lah ya. If you encounter along the way you receive. Oh, kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak tadi? Udah mulai ngedim ya layarnya. Jadi menit berapa ini mulai ngedim? Menit 7 menit lah, udah mulai ngedim layarnya seperti itu. Tapi untuk temperatur sendiri, kalau misalnya kita coba scan, dia masih di 37-an ya, 37, ya 37 lah. Masih segituan. Oke, kita lanjut aja. Memang khasnya Apple tuh dia lumayan agresif untuk masalah gelap ya. Dia main bentar langsung kayak ngedim gitu loh. Karena dia nggak mau panas-panas banget kayak Poco F7 HP-nya gitu. Cuma iPhone 60 Pro lumayan bagus sih, itu salah satu HP yang bagus lama, dia lumayan lama. Oke, let's go. Gue nggak bakal ngomong, oke, jadi nggak fokus. Yap, oke, starter. Ini harusnya awal-awal aja ya. Oke. Sure. Lanjut. Ini ada dua, apa ini? Speaker sih di iPad 11 lumayan oke ya. Kekurangannya menurut gue hanya dari soundstage-nya yang sempit dan agak kurang mid range-nya menurut gue. Jadi agak sempit gitu, suara itu kayak terkumpul di satu area, kurang luas untuk kelas tablet. Tapi overall di harganya masih salah satu yang terbaik. Lanjut. Oh my god, ngapain Astrayo? Oke, cuma ngasih gini doang. Beli apa ya? For every turtle Astrayo gains one stack. Oh ini bagus. Ini juga bagus. Borong dulu bos. Ini attack later when shielded. We don't have shield. Anomaly build up, sure. Next. Agent gain extra dodge when
Ya, 2 ini bagus, itu juga. Oke, kita ambil ini deh. There you go. Lanjut. Kayak suara bassnya enak gitu. Kan Xenosaur Zero kan teknonya masih enak gitu. Cuma sound stage aja agak kurang. Ngapain sih NB di sini lagi? Inilah ya. Time trial. Let's go. I know. Oke, cuma ngebunuh segitu doang. Kirain gue ngebunuh banyak. Oke. Langsung lawan bos nih. Alright. Tuh kan pas ulti kedua udah smooth. Tadi nge-lag-nya cuma lagi loading aja di awal. Emang gitu Xenosaur Zero guys. There you go. Jadi dia tuh kayak kalau pertama kali ngelakuin animasi nge-lag, abis itu langsung smooth no problem dari gamenya itu. Dan seperti itu untuk Hollow Void. Yap, gue bakal berhenti di sini aja. Nanti gue bakal lanjutin di PC. Soalnya kalau bisa kita Hollow Lost Void-nya sampai akhir, bisa lama banget nge-record video ini, bisa hampir sejam ya. Jadi kita balik ke city dulu aja, balik ke kota. Karena selanjutnya gue mau tes Deadly Assault. Kita ini udah main sekarang di 12 menit dan body yang aku suka sama Apple tuh dia nggak panas banget ya. Di daerah sini dia hanya anget aja, anget-anget gitu. Dan kalau bisa mau coba di scan daerahnya panas 37, 38 di sini nih. Ya, sekitar sini ya 38, 37. Di sini nih lebih tepatnya 38 tuh. Jadi 38, 39 Celsiusan. Jadi nggak kayak 40, 46 Celsius kayak pokok gitu ya. Gue rasa sih di cap sampai 40, 41-an lah kalau main di iPad tuh masalahnya. Si temperaturnya jadi nggak sampai panas banget. Kita Deadly Assault aja langsung kita ke pinggir. Aduh, there we go. Kalau kayak di dunia kecil gini mah enak ya, smooth gitu. Deadly Assault kita pakai karakter yang sama karena cuma tim ini yang gue punya. Yang lain, gue gak punya tim lain ya. Gue benar-benar semiskin itu, gak ada karakter sama sekali guys. I'm fucking stupid. Kita start aja. Makanya gue nabung banyak buat Alice. Habis itu gue next kayaknya gue bakal nge-pull yang lagi juga, I don't know. Iya, ini banner udah lama, 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya. Pas masih banner Alice. Kalian harusnya udah sit ya pas kalian nonton video ini bannernya. Oh, kalah kebanyak ngomong lagi. Bukannya ngelawan-ngelawan. Oh, hey. Santai bos.
Don't get scared, no! Fire! Let me try. I can also become an Asura. There's no controlling. I'm unstoppable. Oh, fuck off, dude. God damn it. Gue nggak tahu dia bakal kayak gitu. Aduh, salah lagi. Go here, boys. Oke, thank you. Tolong. Nah, ngabisin ult. I swear on my blade. We time for a surprise! Let me try! Just don't blink! Your luck's run out! Help is here! I switch. Stupid gameplay. Sorry guys, kalau misal gue agak tilted. Kebiasaan main divisi pencet space. Kalau nge-parry di sini agak awkward ya, kayak gini-gini jempolnya. Anyway, whatever. Seperti itu Deadly Assault. Overall sih oke, dan speaker bagus ya. Gue bisa bilang. Enak, bass-nya bagus, gak ngelekit. Enak, cuma ya kurang soundstage aja, itu. Overall Deadly Assault gak ada masalah. Tadi kalau bisa banyak efek, memang FPS turun sampai kayak berapa tadi, 30 low atau 20 high. Tapi overall masih oke sih, ngedos masih fine. Dan malah kalau dibanding sama iPad Pro M1, gue rasa lebih enak di sini malah main ya. Mungkin shadow-nya ini di medium sih, tapi kerasanya kayak lebih smooth aja gitu. Nggak beda jauh lah sama iPad, sama M1 ya. Jadi kalau misalkan punya M1, A16, gue rasa nggak beda jauh performance buat Zero Zero. Nggak jauh banget gitu. Mungkin slightly better di M1, tapi not that much different. Oke, kita langsung balik aja lagi ke open world-nya ya. Kalau bisa gue tahu di mana open world-nya. Kita teleport ke kota lagi deh. Aduh. Ayo gue suka sama Jalan Zero di mobile tuh karena dia suka nggak mau nge-trigger gitu, tombolnya aneh. Ya, kita udah segini main dan temperatur gue rasa pasti nggak ada bedanya, masih sama. Jadi sepertinya thermal throttling-nya udah ke-trigger dan dia nge-cap panasnya ya. Bisa kita lihat, kalau bisa kita scan, tuh pasti 3738. Segituan kira-kira. Bisa kita back. Enak sih ya. Kalau cuma jalan-jalan gini, FPS oke, smooth gitu. Bisa kayak daily commission gitu, kayak oh ya kita ngomong ke 20, bisnisnya dong. Gitu, ngebuka bisnis. Kayak smooth-smooth aja gitu, milih. Ini awal-awal nge-lag kayak itu wajar. Confirm. Tuh, karena nggak mau ke-trigger, aneh anjir. Kesel gue. Anyway, kita ke open world, kita coba lagi. Ayo lari Yuzuha. Dan kita balik lagi ke sini. Kita mulai dari bawah lagi seperti biasa dari sini. Boom. Teleport juga masih nggak ada bedanya. Dan yang gue rasa sama iPad ini tuh ya, pas gue kemarin atau besok review Wuthering Waves juga, dia tuh performanya kalau thermal throttling kayak nggak beda jauh. Jadi kayak karena dia tuh lagi thermal throttling pun coba kayak full performance tapi ditarik lagi gitu. Kayak tarik ulur, tapi FPS sendiri sih. Kita balik ke open world ya. Nih bisa kita lihat.
kerasa agak sedikit turun, tapi mungkin at least cuma 5 sama maksimal 50 fps lah. Nggak parah banget gitu turunnya. Kita kesini lagi nih ke tempat tadi. Tuh, starter masih nggak ada. Kita masih oke loh ini. Jadi kalau bisa buat kayak gini, still good, no problem ya. Kita cepet-cepet gitu kita sung. Oke. Nice. Jadi kita langsung aja balik ke konklusinya. Gue bakal balik ke temple aja. Boom. Dan gue mau bahas untuk konklusinya. Lumayan satisfied gue ternyata ya. Kita kecilin dulu aja volumenya. Kita di karakter aja biar nggak berisik ya. Nah, jadi untuk konklusinya, iPad 11 gue kasih rating dulu ya untuk gaming di harganya. Berdasarkan harga, ini gue kasih untuk Zenless Zone Zero 8,5 dari 10. Kenapa nggak perfect? Karena ada beberapa aspek yang masih agak sedikit nge-lag. Awal starter itu wajar ya, tapi kayak tadi pas kita Deadly Assault dan juga Hollow Zero yang Lost Abyss banyak animasi gitu, turun FPS-nya memang drop khas iPad banget ya, karena suka drop dia tuh sampai kayak sekitar 30-20 FPS high. Masih playable, cuma dropnya agak lumayan kerasa gitu. Agak jaring dari high 60 ke 30 tiba-tiba gitu. Makanya segitu ratingnya, tapi overall untuk konklusinya sih gue sangat satisfied banget. Apalagi ini di harga 5 jutaan, kalau misal kalian lagi nyari iPad atau tablet 5 juta untuk gaming yang powerful, ini menurut gue paling bagus loh. Xiaomi Pad 7 kalah ya sama ini, gue udah tes juga itu performanya nggak sebagus si iPad 11. Samsung Galaxy Tab S10 FE gue belum tes, tapi itu pakai 1580 sama kayak Galaxy A56. Kita udah tes Galaxy 56 juga, performanya itu hanya bisa di medium untuk kayak buah gitu. Jadi nggak bakal sebagus ini. Jadi ini memang paling top untuk chipset raw performance sendiri. Tapi nggak cuma itu juga, sekarang storage-nya besar, udah Type-C, cuma memang Apple Pencil masih generasi 1. In summary, Zenless Zone Zero sendiri, kalau misalnya tadi kita open world, enak ya, nggak ada masalah, enak banget, enjoyable. Lawan musuh juga, yes ada FPS drop, tapi normal, masih overall smooth. Dan kalau misalnya kita pindah ke Hollow Zero, juga oke. Navigasi masih enak, FPS sudah nggak 60, sekitar 40-50-an. Kalau combat bisa turun sampai 30-an, tapi masih enak. Dan untuk Deadly Assault, kalau misalnya kalian lagi benar-benar banyak efek, itu bisa turun lumayan nggak enak sampai 20 FPS-an ya. Tapi overall sih masih enjoyable. Dan untuk si thermal throttling-nya sendiri, di sini menurut gue cukup oke. Ini pakai A16 dan gue rasa dibanding kayak iPad Pro M1 atau iPad Air M1, ini gak sepanas tablet tersebut ya. Dia thermal throttling lebih agresif. Tapi memang yang bikin bagus juga, dia itu gak cepet panas gitu. Jadi dia tuh karena agresif, jadi kalau misalnya pegang di tangan masih anget-anget aja. Cuma memang layarnya memang agak cepet dimming ya. Tadi 6 menit aja udah langsung ngedim. Cuma sekarang tadi kelihatan atau enggak dia agak nerangin lagi. Jadi memang kalau misal udah nggak panas banget, nerangin lagi. Kayaknya dia ada kayak sensor temperatur. Kalau misalnya hit segini, turunin brightness. Kalau misal turun si temperaturnya udah dingin lagi, naikin lagi brightness-nya. Tapi ya ini udah balik lagi tadi gue kerasa. So, cuma segitu aja untuk konklusinya dan reviewnya overall Zenless Zone Zero. Kalau misalkan suka video ini bisa like, dan kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin kalian ada saran, bang, kalau mau Zenless Zone Zero di sini aja lebih berat, lebih bagus coba tes ya, bisa komen di bawah juga ya. Jadi cuma segitu aja, thank you for watching. We'll see you besok untuk review atau gaming test WUA. Kayaknya sih WUA besok ya. Anyway,